Israel terus melancarkan pembantaian di Gaza, merenggut ribuan nyawa warga sipil yang tak berdosa, mengubah rumah sakit dan sekolah menjadi puing-puing. Tangisan pilu bergema dari balik reruntuhan. Namun Washington dengan arogansi yang mencengangkan justru menyetujui bantuan militer tambahan. Kenapa? Apakah ini tentang solidaritas kemanusiaan ataukah persahabatan antar negara demokrasi? Omong kosong. Ini adalah sandiwara busuk yang mempertontonkan kemunafikan paling telanjang. Sejarah mencatat, dari era Truman hingga Biden, tak peduli apakah Gedung Putih dipimpin oleh Demokrat atau Republik, tak pernah ada presiden Amerika yang benar-benar berani menentang Israel. Bahkan ketika PBB mengeluarkan kecaman keras, bahkan ketika dunia menjerit, Washington tetap pada posisinya. Ini bukan soal moral, ini adalah panggung besar kekuasaan, intrik politik, dan kekuatan yang tak terlihat oleh rakyat biasa. Amerika Serikat tidak hanya membela Israel, mereka terikat dalam sebuah hubungan yang tak bisa dijelaskan hanya dengan perjanjian atau kepentingan ekonomi. Di balik layar ada sejarah kelam, ada rasa bersalah yang diwariskan, dan ada jaringan kekuasaan yang begitu kuat yang telah mengunci arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama lebih dari 70 tahun. Sebuah ikatan yang melampaui logika biasa, membentuk sebuah kemitraan yang tak tergoyahkan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, dunia menyaksikan skala kekejaman yang tak terbayangkan. Lebih dari 6 juta orang Yahudi dibunuh dalam kamp-kamp konsentrasi Nazi melalui pembantaian sistematis yang kini dikenal sebagai Holocaust. Fakta ini menciptakan trauma global, terutama di dunia barat, termasuk Amerika Serikat. Rasa bersalah itu tidak hanya bersifat moral tapi juga politis. Amerika Serikat dianggap terlalu lambat bertindak ketika kematian tengah berlangsung di jantung Eropa. Di tengah suasana pasca perang yang kacau, muncullah dorongan untuk menyediakan tanah perlindungan bagi orang-orang Yahudi yang selamat. Tatapan dunia pun tertuju pada Palestina, wilayah yang saat itu berada di bawah mandat Inggris. Di sanalah gerakan Zionis melihat peluang Palestina dipilih sebagai tanah yang akan diklaim sebagai rumah bagi orang-orang Yahudi. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 181 yang membagi wilayah Palestina menjadi 2 negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Resolusi ini didukung penuh oleh Amerika Serikat, meskipun mendapat penolakan keras dari sebagian besar negara Arab dan dunia Muslim. Puncaknya terjadi pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Di tengah ketegangan yang memuncak, pemimpin Yahudi David Ben-Gurion dengan lantang memproklamasikan berdirinya negara Israel. Hanya 11 menit setelah deklarasi, Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry S. Truman, dengan cepat mengumumkan bahwa Amerika mengakui Israel sebagai negara yang sah. Keputusan itu dibuat secara tergesa dan melawan arus pendapat internal di Departemen Luar Negeri serta kalangan militer Amerika Serikat yang khawatir pengakuan tersebut akan memicu instabilitas besar di Timur Tengah. Motif Truman bukan semata-mata soal kepentingan strategis. Ia memang mendapat tekanan dari komunitas Yahudi Amerika, termasuk dari sahabat lamanya, Eddie Jacobson. Namun pengakuan itu juga mencerminkan perubahan sikap Amerika terhadap nasib orang-orang Yahudi pasca Holocaust. Ada dimensi moral yang sangat kuat, yakni keinginan untuk tidak lagi tinggal diam terhadap penderitaan yang pernah mereka alami. Inilah titik awal dari hubungan khusus antara Amerika dan Israel, yang awalnya dibentuk oleh simpati dan beban sejarah, kemudian berkembang menjadi aliansi politik dan militer jangka panjang. Sejak saat itu, dukungan Amerika terhadap Israel menjadi bagian permanen dari kebijakan luar negeri Washington, terlepas siapapun yang memimpin Gedung Putih. Setelah Perang Dunia Kedua mereda, perhatian Amerika Serikat mulai tertuju pada kawasan Timur Tengah, bukan hanya karena posisi geografisnya yang strategis, tetapi juga karena cadangan minyak yang sangat besar di wilayah tersebut.
Ketika Perang Dingin mulai memanas, Washington membutuhkan pijakan yang kokoh dan bisa dipercaya untuk membendung pengaruh Uni Soviet yang saat itu mulai merajut hubungan dengan negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah, dan Irak. Dalam konteks inilah Israel menjadi aset geopolitik yang sangat berharga bagi Amerika. Titik baliknya terjadi pada tahun 1967 saat Israel secara mengejutkan memenangkan Perang 6 Hari. Dalam waktu singkat, Israel berhasil mengalahkan koalisi negara-negara Arab dan merebut wilayah-wilayah strategis, tepi barat, Gaza, dataran tinggi Golan, dan Sinai. Kemenangan ini membuktikan bahwa kemampuan militer Israel tak lagi bisa diragukan. Di mata Pentagon dan CIA, Israel terbukti mampu menjaga stabilitas kawasan dengan kekuatannya sendiri, tanpa perlu kehadiran pasukan Amerika. Sejak saat itu, Israel diposisikan sebagai mitra strategis utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Negara kecil ini memiliki karakteristik yang menjadikannya istimewa di mata Washington. Militer yang sangat kuat, jaringan intelijen yang luas melalui Mossad, kedekatan ideologi dengan dunia barat, serta kemampuan teknologi pertahanan yang terus berkembang. Selama dekade 70-an hingga 90-an, Israel menjadi perpanjangan tangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Ia digunakan sebagai penyeimbang kekuatan terhadap negara-negara yang bersekutu dengan Uni Soviet, sekaligus sebagai pengawas terhadap pergerakan kelompok perlawanan seperti PLO, Hamas, dan Hizbullah. Bantuan militer pun mengalir deras. Sejak tahun 1976, Israel secara konsisten menjadi penerima bantuan luar negeri terbesar dari Amerika Serikat. Hingga saat ini, total bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat ke Israel telah melebihi 150 miliar dolar, menjadikannya hubungan bantuan paling mahal dalam sejarah modern Amerika Serikat. Namun, bantuan ini bukan hubungan satu arah. Israel juga memberi timbal balik berupa akses intelijen tingkat tinggi melalui agensinya, Mossad, kolaborasi teknologi militer dan keamanan siber, serta data pertempuran dari konflik-konflik nyata yang mereka hadapi. Di luar itu, keberadaan Israel juga berfungsi sebagai penyeimbang terhadap negara-negara yang dianggap bermasalah oleh Washington, Iran, Suriah, dan kelompok-kelompok bersenjata non-negara. Israel menjaga kawasan tetap berada dalam kendali sekutu Amerika, tanpa perlu menempatkan ribuan tentara Amerika Serikat di wilayah yang rawan konflik. Singkatnya, dalam strategi global Amerika, Israel bukan sekadar sekutu biasa. Ia adalah alat geopolitik yang vital, pos pengawasan militer dan agen regional yang efektif untuk mengamankan kepentingan Washington di wilayah yang sangat krusial ini. Namun, benang-benang yang mengikat hubungan antara Amerika Serikat dan Israel tak hanya ditenun dari kepentingan strategis atau warisan sejarah moral. Di balik keputusan-keputusan resmi Gedung Putih dan Kongres, beroperasi sebuah kekuatan yang jauh lebih senyap, namun justru lebih berpengaruh, lobi pro-Israel. Dari sekian banyak kelompok lobi, yang paling menonjol adalah AIPAC, singkatan dari American Israel Public Affairs Committee. Didirikan secara resmi pada awal tahun 50-an, AIPAC berkembang menjadi salah satu lobi politik paling kuat di Amerika Serikat, bahkan sering disebut sebagai pemerintah bayangan dalam urusan Timur Tengah. AIPAC bukanlah kelompok lobi biasa. Mereka memiliki pengaruh yang luas di Kongres, di kalangan penasihat kebijakan luar negeri, bahkan hingga ke sektor keuangan dan media. Mereka menyusun daftar politisi sahabat Israel, menganalisis setiap pernyataan dan keputusan legislatif, serta menggalang dana kampanye untuk mendukung kandidat yang pro-Israel, atau bahkan menggagalkan mereka yang berani menyuarakan kritik terhadap negara Zionis tersebut. Kekuatan AIPAC tidak terbatas pada satu pihak. Mereka merangkul erat baik Partai Demokrat maupun Partai Republik, menjadikan dukungan terhadap Israel sebagai isu bipartisan yang nyaris tak pernah disentuh secara kritis oleh politisi manapun. Ini adalah sebuah realitas pahit. Tidak ada presiden Amerika Serikat dalam 4 dekade terakhir yang bisa sepenuhnya mengabaikan tekanan dari AIPAC.
Beberapa contoh nyata menunjukkan betapa sensitifnya posisi terhadap Israel di panggung politik Amerika Serikat. Politisi yang berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan Israel seperti Ilhan Omar, Rashida Tlaib, atau bahkan Bernie Sanders seringkali langsung diserang secara terbuka. Bahkan mereka kerap dituduh menyebarkan antisemitisme. Meskipun kritik mereka berbasis pada isu hak asasi manusia dan keadilan, tokoh-tokoh di balik AIPAC dan lobi pro-Israel lainnya juga bukan orang sembarangan. Mereka mencakup nama-nama besar seperti Sheldon Adelson, konglomerat kasino dan donatur utama Partai Republik yang secara terbuka menyatakan bahwa loyalitas utamanya adalah kepada Israel. Haim Saban, Taipan Media, penyumbang terbesar Partai Demokrat selama bertahun-tahun, yang secara terang-terangan berkata, "Saya hanya punya satu isu politik, Israel." Dan Rahm Emanuel, mantan kepala staf Presiden Obama, yang berasal dari keluarga Yahudi pro-Zionis dan berperan penting menjaga hubungan Amerika Serikat dan Israel tetap kuat, bahkan ketika hubungan diplomatik kedua negara sempat meretak. Selain AIPAC, ada sejumlah organisasi lain yang juga memiliki peran signifikan. The Washington Institute, sebuah think tank yang merancang kebijakan Timur Tengah dengan pendekatan yang pro-Israel. Foundation for Defense of Democracies, lembaga yang secara agresif mendorong kebijakan konfrontatif terhadap Iran. Sementara itu, Brookings Institution, yang kerap dianggap netral, ternyata memiliki banyak peneliti yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok pemberi donasi yang mendukung Israel. Banyak dari lembaga-lembaga ini diisi oleh mantan pejabat pemerintahan, analis intelijen, dan akademisi yang dikenal memiliki pandangan pro-Israel. Mereka secara aktif memengaruhi dan membentuk narasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui riset, publikasi, dan rekomendasi yang mereka sampaikan kepada para pembuat kebijakan. Dengan kekuatan dana, pengaruh legislatif, dan jaringan opini publik yang masif, lobi pro-Israel bukan sekadar pelengkap dalam sistem politik Amerika Serikat, mereka adalah pemain utama. Dan selama lobi ini masih kuat, dukungan Amerika kepada Israel akan tetap menjadi garis lurus yang nyaris tak dapat dibelokkan, siapapun presiden yang duduk di Gedung Putih. Dukungan Amerika kepada Israel bukan hanya lahir dari simpati historis atau kepentingan strategis. Ada satu faktor penting lain yang sering luput dari perhatian publik. Basis pemilih Kristen evangelis, terutama di wilayah selatan dan tengah Amerika Serikat. Kelompok ini bukanlah minoritas kecil yang bisa diabaikan. Jumlah mereka diperkirakan mencapai lebih dari 70 juta orang, dan mereka adalah blok pemilih yang sangat aktif secara politik. Sebagian besar dari mereka mendukung Partai Republik, dan dalam beberapa dekade terakhir, suara mereka menjadi kekuatan yang menentukan dalam setiap pemilu, baik lokal maupun nasional. Pandangan mereka terhadap Israel bukan berbasis geopolitik atau sejarah. Ia bersumber dari teologi akhir zaman, sebuah kepercayaan bahwa kembalinya bangsa Yahudi ke Tanah Suci merupakan bagian dari nubuat Alkitab yang pada akhirnya akan membawa kedatangan kedua Yesus dan penghakiman akhir. Maka bagi banyak evangelis, mendukung Israel bukanlah sekadar bentuk simpati. Ini adalah misi spiritual. Organisasi terbesar yang mewakili pandangan ini adalah CUFI, Christians United for Israel, yang dipimpin oleh penginjil terkemuka, John Hagee. CUFI memiliki jutaan anggota, secara rutin menggelar konferensi besar setiap tahun, dan secara aktif melobi Kongres untuk terus menyuarakan dan mendukung kebijakan pro-Israel. Dukungan kuat dari kelompok ini sangat terasa di era pemerintahan Donald Trump. Langkah kontroversial Trump untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem pada tahun 2018 meskipun mengundang kecaman global dan protes luas, justru disambut dengan euforia di kalangan evangelis. Bagi mereka, keputusan itu bukan sekadar manuver politik, melainkan penggenapan nubuat suci yang telah lama dinanti. Politisi-politisi berpengaruh seperti Mike Pence, Ted Cruz, dan Sarah Palin secara terbuka mendasarkan kebijakan luar negeri mereka pada kepercayaan Injili ini.
Bahkan dalam berbagai kampanye pemilu, topik dukungan terhadap Israel sering dijadikan indikator kesalehan dan simbol komitmen terhadap nilai-nilai Kristen konservatif. Yang menarik, dukungan evangelis kepada Israel tidak selalu sejalan dengan dukungan terhadap komunitas Yahudi Amerika secara umum, sebab fokus utama mereka bukanlah pada kepentingan Yahudi sebagai kelompok, melainkan pada Israel sebagai entitas geografis dan spiritual dalam narasi mereka tentang akhir zaman. Dalam konteks ini, Israel menjadi alat spiritual sekaligus politik. Dukungan kepada Israel berubah menjadi instrumen untuk menggerakkan pemilih, mendapatkan donasi politik, dan mengukuhkan posisi dalam partai-partai konservatif. Maka, tak mengherankan jika banyak kebijakan luar negeri Amerika yang berkaitan dengan Israel justru lebih mencerminkan pandangan religius kelompok evangelis ketimbang pertimbangan rasionalitas diplomatik yang murni. Dengan basis massa yang besar, militansi politik yang tinggi, dan keterikatan ideologis yang kuat, Kristen evangelis telah menjelma menjadi kekuatan domestik yang turut mengunci kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel. Siapapun presidennya, kehilangan dukungan dari kelompok ini bisa berarti kehilangan kursi di Gedung Putih. Dukungan militer Amerika Serikat kepada Israel sering dipersepsikan sebagai bentuk solidaritas atau hadiah politik. Namun dalam praktiknya hubungan ini jauh lebih pragmatis. Israel bukan hanya penerima bantuan, tetapi juga mitra militer dan intelijen yang sangat menguntungkan bagi Washington. Setiap tahun, miliaran dolar mengalir deras dari Amerika Serikat ke Israel dalam bentuk bantuan militer. Angkanya mencapai 3,8 miliar dolar per tahun, sebuah komitmen yang terkunci dalam perjanjian strategis jangka panjang antara kedua negara. Namun bantuan ini bukan semata-mata bentuk kemurahan hati atau solidaritas moral. Faktanya, Washington tidak sedang beramal. Mereka sedang berinvestasi, dan Israel telah menjelma menjadi laboratorium perangnya. Dalam setiap deru konflik bersenjata, baik di Gaza, Lebanon, maupun sepanjang perbatasan Suriah, senjata buatan Amerika digunakan, diuji, dan disempurnakan di tangan militer Israel. Hasilnya bukan hanya kemenangan di medan tempur, tetapi juga data tempur aktual yang sangat berharga. Data yang mustahil diperoleh dari simulasi atau uji coba di pangkalan militer Amerika Serikat. Senjata seperti rudal Hellfire, sistem drone, hingga bom pintar GBU, semuanya diuji secara langsung dalam lingkungan nyata dengan korban yang nyata pula. Dalam banyak kasus, wilayah Palestina dan sekitarnya kerap menjadi medan eksperimen militer terselubung. Salah satu proyek kolaboratif yang paling terkenal adalah Iron Dome, sistem perlindungan udara Israel yang didanai hampir sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Namun proyek ini bukan semata-mata soal melindungi Israel dari ancaman roket. Melalui Iron Dome, Amerika mendapatkan akses langsung terhadap teknologi intersepsi cepat dan algoritma deteksi ancaman, yang kini juga mulai diterapkan dalam sistem militer NATO. Namun yang lebih senyap dan mungkin jauh lebih mengerikan adalah kolaborasi dalam bidang intelijen dan cyber. Israel dikenal sebagai salah satu negara paling maju di dunia dalam teknologi pengawasan dan peretasan. Perusahaan seperti NSO Group, pencipta spyware kontroversial Pegasus, bekerja sama baik secara informal maupun formal dengan berbagai badan intelijen barat, termasuk NSA dan CIA. Unit 8200 atau yang dikenal sebagai Yechidah Shmone Matayim adalah divisi siber elit militer Israel yang disebut-sebut sebagai tulang punggung operasi intelijen regional yang juga melayani kepentingan sekutu, terutama Amerika Serikat. Dari penyadapan komunikasi Iran hingga infiltrasi jaringan Hizbullah, kolaborasi ini menghasilkan nilai strategis yang sangat tinggi bagi Washington. Dan inilah rahasia terbesarnya. Amerika tidak membela Israel hanya karena sejarah, agama, atau politik dalam negeri. Mereka membela karena Israel adalah alat penting dalam sistem dominasi global Amerika. Sebuah negara kecil yang diperlakukan seperti pos militer paling mahal dan paling berguna di dunia. Bantuan itu bukan hadiah. Ia adalah kontrak kekuasaan. Dan di dalam kontrak itu,
Nyawa warga sipil yang melayang hanya dihitung sebagai statistik kecil di catatan paling bawah dalam laporan perang. Perang bisa meledak, bom bisa jatuh di sekolah-sekolah Gaza, dan anak-anak bisa tewas, tertimbun di balik reruntuhan. Namun berita utama di media Amerika tetap sama. Israel sedang membela diri. Ini bukanlah kebetulan. Narasi ini tidak lahir dari kejernihan jurnalistik, melainkan dari sebuah konstruksi sistematis yang dirancang untuk membenarkan semua tindakan Israel dan membungkam siapapun yang berani menyebutnya sebagai penjajahan atau kejahatan perang. Industri media di Amerika tidaklah berdiri bebas. Ia adalah bagian yang tak terpisahkan dari jaringan kekuasaan. Dan dalam konteks Israel, sebagian besar jaringan itu berpihak dan terikat pada agenda pro-Zionis. Beberapa raksasa media Amerika, baik televisi, media cetak maupun digital, dimiliki atau dipimpin oleh individu-individu yang secara terbuka mendukung Israel atau memiliki hubungan erat dengan kelompok lobi Yahudi. Nama-nama besar menunjukkan betapa kuatnya pengaruh itu. Leslie Moonves, mantan pimpinan CBS, adalah cucu imigran Yahudi dan pendukung setia Israel. Michael Eisner, yang selama bertahun-tahun memimpin Disney. Jeff Zucker, pengendali CNN sebelumnya. Semua menjadi bagian dari jaringan kekuasaan media yang berpihak pada narasi pro-Israel. Viacom, induk dari berbagai saluran TV dan film besar, dikuasai oleh keluarga Redstone, yang dikenal sebagai pendonor tetap AIPAC. Mereka tak sekadar mendukung Israel. Mereka aktif membentuk narasi tentang Israel itu sendiri. Ketika Israel membombardir Gaza, kata pendudukan hampir tak pernah terdengar. Yang muncul hanyalah Israel merespons serangan roket. Ketika tentara Israel menembak jurnalis atau tenaga medis, media menyebutnya insiden yang sedang diselidiki. Namun ketika satu warga Israel tewas, narasi berubah drastis. Teror menghantam Israel. Framing seperti ini berjalan sistematis selama puluhan tahun, menciptakan persepsi yang terbalik total. Penjajah digambarkan sebagai korban, sementara yang dijajah justru dituduh sebagai pelaku kekerasan. Di Amerika Serikat, siapapun yang berani menyuarakan dukungan terhadap Palestina, baik itu akademisi, jurnalis, selebritas, atau bahkan politisi, hampir pasti akan diserang. Dan serangan ini bukan dilancarkan dengan argumen, melainkan dengan tuduhan antisemitisme. Label ini sering disalahgunakan, bukan untuk memerangi kebencian yang sesungguhnya, tetapi untuk membungkam setiap kritik terhadap Israel. Jurnalis seperti Mark Lamont Hill, aktivis seperti Linda Sarsour, hingga profesor seperti Norman Finkelstein, seorang Yahudi, anak dari korban Holocaust sendiri, semua mengalami pembungkaman. Bukan karena ujaran kebencian, bukan karena menyebar hoaks, tetapi karena satu hal, mereka berani bicara jujur soal Israel. Ini adalah taktik yang efektif untuk mengisolasi dan mendiskreditkan suara-suara yang berseberangan. Di balik narasi yang dikontrol ketat, opini publik pun terkunci rapat. Generasi muda Amerika tumbuh dengan doktrin yang terus diulang bahwa Israel adalah satu-satunya demokrasi di Timur Tengah dan Palestina adalah ancaman. Pendidikan, film, berita, media sosial, semuanya dikondisikan untuk menyucikan Israel dan mendiskreditkan perlawanan Palestina. Dan ketika media menjadi alat kekuasaan yang disebut berita, tak lebih dari topeng propaganda. Dalam konflik ini, media Amerika bukan netral. Mereka adalah bagian dari medan tempur, dan posisi mereka sangat jelas. Membela Israel apapun yang terjadi, sebuah kebenaran yang pahit, namun harus diakui. Jika kita ingin benar-benar memahami kompleksitas dukungan Amerika terhadap Israel. Di atas kertas, kebijakan luar negeri Amerika Serikat tampak dirancang oleh presiden, para diplomat, dan institusi resmi seperti Departemen Luar Negeri. Namun di balik meja-meja kekuasaan itu ada nama-nama yang jauh lebih berpengaruh. Mereka bukan presiden, tapi punya kekuatan untuk mengubah arah kebijakan global. Dan dalam konteks dukungan terhadap Israel, merekalah yang memastikan bahwa siapapun yang duduk di Gedung Putih akan tetap tunduk pada satu garis membela Israel tanpa syarat.
Salah satu tokoh sentral adalah Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri dan arsitek utama geopolitik Amerika di era Perang Dingin. Meski dikenal sebagai sosok realistis dalam diplomasi, Kissinger justru merupakan pendukung garis keras terhadap dunia Arab dan pembela setia Israel. Dialah yang merancang bantuan besar-besaran untuk Israel saat Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Bahkan ketika Amerika Serikat sedang menghadapi krisis minyak global akibat embargo dari negara-negara Arab. Dekade berikutnya muncul nama-nama seperti Paul Wolfowitz dan Richard Perle. Mereka dikenal sebagai tokoh utama kelompok neokonservatif, otak di balik invasi Irak tahun 2003. Bagi mereka, menggulingkan Saddam Hussein bukan semata soal minyak atau senjata pemusnah massal, tetapi juga tentang mengamankan posisi strategis Israel di Timur Tengah dengan menghancurkan salah satu musuh terbesarnya. Sebuah strategi berani yang mengorbankan stabilitas regional demi kepentingan satu negara saja. Di era Donald Trump, nama Sheldon Adelson mencuat sebagai tokoh kunci. Ia adalah taipan judi, pendonor utama Partai Republik dan pendukung fanatik Zionisme. Adelson menyumbang ratusan juta dolar untuk memastikan Trump menjalankan agenda pro-Israel. Dari pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem hingga pengakuan dataran tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Meskipun menurut hukum internasional, wilayah itu sah milik Suriah. Kekuatan finansialnya secara langsung menerjemahkan hasrat politiknya menjadi kebijakan negara. Di lingkaran dalam Donald Trump ada nama Jared Kushner, menantu sekaligus penasihat senior presiden. Kushner adalah arsitek dari skema Deal of the Century, sebuah rencana perdamaian sepihak yang secara terang-terangan menguntungkan Israel dan mengesampingkan hak-hak dasar rakyat Palestina. Latar belakangnya sebagai Yahudi Ortodoks serta jaringan bisnisnya di Israel menjadi bagian dari konflik kepentingan yang nyaris tak pernah disentuh oleh media mainstream Amerika. Bahkan di era Barack Obama, pengaruh pro-Israel tidak surut. Rahm Emanuel, kepala staf Gedung Putih kala itu, anak dari imigran Yahudi yang pernah bertugas di militer Israel, memainkan peran penting dalam menjaga kebijakan luar negeri Amerika tetap selaras dengan kepentingan Tel Aviv. Meskipun di depan publik, Obama sesekali menunjukkan jarak terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Jadi, ketika kita bertanya, mengapa Amerika selalu membela Israel bahkan saat dunia mengutuknya? Jawabannya tak berhenti di Gedung Putih. Karena yang mengatur arah bukan presiden, melainkan koalisi kekuasaan. Lobi-lobi kuat, oligarki finansial, dan ideologi lama yang memastikan dominasi Israel tetap utuh di bawah bayang kekuatan Amerika. Ini bukan sekadar diplomasi, ini adalah sistem tentang kendali, kepentingan, dan siapa yang boleh menang. Selama uang terus mengalir, media memilih diam, dan para dalang tetap tak tersentuh di balik tirai. Jangan harap ada ruang bagi keadilan Palestina. Yang membunuh akan dielu-elukan, yang melawan akan dikutuk sebagai teroris.